Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Resmi kembali ke Madrid, Odegaard ucapkan salam perpisahan. Tak akan ada Martin Odegaard di skuad Arsenal musim depan. Gelandang asal Norwegia itu kembali ke Real Madrid setelah masa pinjamannya habis. Arsenal sebenarnya ingin Odegaard bertahan, bahkan mengubah statusnya sebagai pemain milik The Gunners. Namun hal itu batal terlaksana. Real Madrid menginginkannya pulang dan bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti di musim depan. Berada di Emirates Stadium selama separuh musim 2020-2021, Odegaard tampil 20 kali, 14 diantaranya sebagai starter. Ia juga menyumbang 2 gol dan 2 assist. Meski hanya sebentar, Arsenal memberi kesan yang mendalam untuk Odegaard. Di akun Instagramnya, Odegaard mengatakan jika ia tak berjanji untuk kembali ke London Utara, namun ia menuturkan rasa terima kasihnya atas segala kebaikan yang ia terima. Matteo Guendouzi segera bergabung ke Olympique Marseille. Setelah masa peminjamannya berakhir, Guendouzi tak akan kembali ke Arsenal. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses kepindahan Guendouzi ke Marseille akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Matteo Guendouzi akan bergabung dengan Olympique Marseille dari Arsenal. Kesepakatan akan diselesaikan minggu depan. Guendouzi menolak tawaran Benfica karena dia hanya menginginkan Marseille. Guendouzi sendiri sebelumnya bergabung dengan Arsenal dari FC Lorient pada 2018 silam. Ia ditebus dengan nilai transfer sebesar 8 juta euro. Nekat, Arsenal pantau situasi Sergio Ramos. Status free transfer Sergio Ramos tampaknya tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Arsenal. The Gunners dikabarkan ikut tertarik merekrut ex-bintang Real Madrid tersebut. Menurut Goal International, baru-baru ini Arsenal menunjukkan ketertarikan mereka untuk Ramos. The Gunners bahkan sudah menanyakan bagaimana situasi Ramos saat ini. Masalahnya, Arsenal tidak bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions musim depan. Ini jadi salah satu kendala besar untuk mendapatkan pemain top selevel Ramos. Lagi pula, masalah Arsenal di bursa transfer saat ini cukup kompleks. Mereka harus memperkuat skuad, tetapi kondisinya tidak semudah itu. Masalah finansial membuat Arsenal sedikit kesulitan. Kondisi ini membatasi pergerakan Arsenal dan karena itulah The Gunners lebih sering dihubungkan dengan pemain-pemain level menengah, bukan pemain top yang jelas berharga mahal. Matt Ryan segera merapat ke Real Sociedad. Matt Ryan yang dipinjamkan Brighton ke Arsenal pada musim kemarin dikabarkan semakin dekat untuk bergabung ke Real Sociedad. Prospek bermain reguler di La Liga sangat menarik minat Matt Ryan. Dirinya sebenarnya membuka diri untuk bergabung bersama Arsenal. Akan tetapi, The Gunners sampai saat ini belum melakukan pembicaraan apapun dengan Matt Ryan sehingga dirinya akan memilih lebih peluang yang realistis. Berturut-turut, William Saliba kembali dipinjamkan Arsenal. William Saliba segera bergabung menyusul Matteo Guendouzi ke Olympique Marseille. Persyaratan peminjaman William Saliba ke Marseille sendiri menunjukkan bahwa bek tengah itu masih menjadi proyek jangka panjang Arsenal. Fabrizio Romano melaporkan jika Arsenal dan Marseille telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman William Saliba, akan tetapi tidak ada klausul pembelian secara permanen. Peminjaman ini menjadi perjalanan ketiga kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya Saliba dipinjamkan ke Saint-Étienne, OGC Nice, dan nanti Olympique Marseille. Sungguh disayangkan, bek muda potensial justru harus selalu dipinjamkan semenjak ia jadi milik The Gunners. Padahal performa Saliba di Ligue 1 sangat baik dan ia layak menggantikan posisi David Luiz. Gary Neville minta Saka dimainkan pada semifinal kontra Denmark.
Gary Neville berharap agar Inggris bisa kembali membuat perubahan pada tim mereka untuk semifinal Euro 2020 Rabu nanti melawan Denmark. Dirinya berharap agar Bukayo Saka kembali bisa dibawa masuk dalam skuad Three Lions. Saka sendiri sebelumnya melewatkan laga saat Inggris menang 4-0 atas Ukraina setelah dirinya mengalami cedera ringan dalam sesi latihan. Jadon Sancho yang akhirnya menggantikan peran Saka di starting line-up. Saka tentu berharap dirinya bisa kembali fit melawan Denmark dengan Gareth Southgate tentu akan dilema lantaran Phil Foden juga mampu bermain di sayap kanan. Selain itu, Sancho juga berharap posisinya tetap aman setelah bermain baik melawan Ukraina kemarin. Akan tetapi, Gary Neville sangat yakin jika Inggris akan bermain jauh lebih baik dan bisa meraih kemenangan andai Southgate memainkan Bukayo Saka di sayap kanan dan Jack Grealish di posisi kiri. Sedangkan ujung tombak tetap dipercayakan pada Harry Kane. Arsenal jual Alexander Lacazette dengan harga murah. Arsenal dikabarkan ingin segera menjual Alexander Lacazette di bursa transfer musim panas ini. Penjualan Lacazette akan sedikit sulit karena dirasa akan sepi peminat. Lacazette sudah 30 tahun dan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya untuk Arsenal. Beban gaji Lacazette cukup besar, karena itulah Arsenal berusaha menjualnya sesegera mungkin. Bahkan menurut Express, Arsenal dikabarkan siap menjual Lacazette dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya beberapa tahun lalu. Yang terpenting, Lacazette bisa pergi dan beban gaji Arsenal akan berkurang drastis setelah sebelumnya telah melunasi hutang gaji Mesut Ozil. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!